Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah, NIM 31213 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas Peradaban Mekah Madinah Klasik A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, beliau Bapak Dr. Andes Taufik Rahman MSy selaku dosen pengampu mata kuliah PMMK ini, dan yang saya cintai teman-teman semua dari kelas PMMKA. Di sini saya akan memaparkan hasil rancangan mini riset saya tentang konsep kezaliman. Pengertian zalim. Zalim menurut bahasa dan istilah dalam Mujam Al-Wasit diartikan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar kegelapan atau lawan kata dari cahaya. Dalam Kamus Al-Munjid, bahwa kata zalim diartikan sebagai seseorang yang suka kemewahan dan juga dikatakan dengan gelapnya malam serta sesuatu yang buruk akibatnya. Selain bermakna aniaya, zalim juga bermakna meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dalam Kamus Bahasa Inggris, zalim adalah tyrannical, yang berarti orang yang bersalah, penjahat, atau orang jahat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zalim bermakna aniaya, kebengisan, kekejaman, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam. Macam-macam kezaliman. Zalim menurut Arif Bijaksana terbagi menjadi 6, diantaranya yaitu 1. Zalimnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zalim yang paling besar dalam kategori ini adalah syirik, kufur, dan munafik. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yashriku syarakan, yang artinya bercampur, bergabung, dan mempersekutukan. Menurut terminologi, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik digunakan dalam artian mempersekutukan Tuhan selain Allah, baik persekutuan mengenai zatnya, sifatnya, maupun mengenai ketaatannya, dan yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah malah ditunjukkan kepada yang lain. Syirik adalah lawan dari kata tauhid, yang berarti mengesahkan Allah dan menyucikan Allah. Syirik merupakan perbuatan dosa yang berat yang tidak dapat diampuni. Dalam Quran Surah Luqman ayat 13 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun nawim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Syirik termasuk akhlak mazmumah pada Allah yang sangat berbahaya, karena dari perbuatan syirik tersebut bisa mengakibatkan tidak diterimanya amal kebaikan manusia, hingga amal perbuatannya menjadi sia-sia. Karena syarat utama diterima dan dinilainya suatu amal adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kufur. Kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakiki adalah keluar dan menyimpang dari landasan iman. Definisi lain menyebutkan al-kufur secara bahasa berarti penutup. Sedangkan menurut syar'i berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Kufur terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Kufur akbar atau kufur besar, yaitu yang dapat mengeluarkan si pelaku dari agama Islam. Kufur ini terbagi menjadi 5. 1. Kufur takzib, yaitu kafir karena mendustakan. Dalilnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu man iftara 'ala Allahi
ظالما أو كذب بالحق لما جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? Quran Surah Al-Ankabut ayat 68. 2. Kufrul riba wal istakbar ma'at tasdik, yang artinya kafir karena menolak dan sombong. 3. Kufrul syak, yang artinya kafir karena ragu. 4. Kufur irud, kafir karena berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, yang artinya, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 3. Kufur semacam ini dibuktikan dengan berpaling dari apa saja yang dibawa Rasulullah SAW. Dia tidak membenarkannya, tapi juga tidak membohongkannya. Dia hanya berpaling sehingga termasuk orang-orang yang menganiaya atau zalim pada dirinya, atau termasuk orang-orang yang berdosa. Dalam konteks di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzakara bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Yang kelima, kufur nifak, kufur karena nifak. 2. Kufur sughra atau azgar, kufur kecil. Kufur kecil tidak sampai mengeluarkan si pelakunya dari agama Islam. Kufur ini bersifat amali atau amalan, yaitu dosa-dosa yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah sebagai sebuah kekufuran, tapi tidak sampai pada kufur akbar. Zalimnya manusia kepada sama makhluk. 1. Fasad. Kata fasad berasal dari kata fasada. Menurut Al-Sifani, makna dari itu berarti keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata itu kemudian diterjemahkan sebagai rusak atau sakit. Antonimnya adalah as-soleh, berarti kemaslahatan. 2. Sharikoh. Menurut bahasa, sharikoh adalah mencuri. Adapun pengertian lain, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk memiliki dari tempat barang itu disimpan tanpa pengetahuan si pemiliknya. 3. Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau secara bersama-sama beberapa orang profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintah dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. 4. Riba. Salah satu kezaliman dalam bermuamalah adalah perbuatan riba, karena perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu tindakan haram dari beberapa jenis muamalah adalah memakan harta orang lain dengan cara batil atau merampas hak mereka. Keharaman ini bertujuan agar kezaliman dan kekejian tidak meluas, karena hal ini bertentangan dengan semangat kasih sayang gotong royong yang sangat disarankan oleh Islam. 5. Ghibah. Kata ghibah dalam bahasa Arab yaitu khaba yaghibu keibah, yang artinya menyusup, terbenam, tersembunyi, ketidakhadiran fitnah atau umpatan. Dalam istilah ilmu akhlak, ghibah artinya menceritakan aib orang kepada orang lain. Ghibah bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Ghibah untuk tujuan negatif disebut namimah. 3. Zolimnya manusia terhadap diri sendiri. Ada beberapa istilah mengenai zolim terhadap diri sendiri, diantaranya sebagai berikut. 1. Zina. Kata zina seakar dengan kata zina atau zayana yang berarti indah atau hiasan.
Dalam ensiklopedia hukum Islam, zina didefinisikan dengan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang belum atau tanpa adanya ikatan, baik ikatan perkawinan atau apapun itu, dan tanpa keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Menurut Al-Shafani, zina adalah bersetubuh dengan tanpa ada akad secara syar'i. Berdasarkan definisi di atas, maka perbuatan disebut zina bila memenuhi dua unsur, yaitu hubungan seksual yang diharamkan dan hubungan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja. 2. Minum khamar. Khamar mempunyai arti menutupi, disebut sebagai khamar karena sifatnya bisa menutupi akal. Sedangkan menurut pengertian urf pada masa itu, khamar adalah apa yang bisa menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur. 3. Takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab, yaitu takbara yutakbiru, yang artinya mempunyai arti sombong atau membanggakan diri. Menurut istilah, takabur adalah suatu sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling hebat dan benar dibandingkan dengan orang lain. Takabur semakna dengan ta'azum, yakni menampakkan keagungan dan kebesarannya. Banyak hal yang menyebabkan orang menjadi sombong, diantaranya dalam ilmu pengetahuan, amal ibadah, nasab, kecantikan, dan kekayaan. Takabur termasuk sifat yang tercela yang harus dihindari, seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yushirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu hasil dari rancangan mini riset saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam membaca maupun memaparkan hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.